PT-J-2020-PASMD. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Oktober 2020 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama nomor register perkara 0779-G/2020-PASMD Nur Fuji Sartika binti Aji melawan Ahmad Habibi Mubarak binti Ahmad pada hari ini, Senin, tanggal 12 Oktober 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus, dimohon untuk memanggil penggugat dan tergugat. Kepada Saudari Nur Fuji Sartika sebagai penggugat beserta kuasanya dan Saudara Ahmad Habibi Mubarak sebagai tergugat beserta kuasanya, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah keadaan saya sehat, Yang Mulia, dan saya siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah saudari yang membuat gugatan ini? Ya, saya sendiri yang membuat surat gugatan tersebut, Yang Mulia. Sebelum sidang kami mulai, mohon saudari memperlihatkan identitas. Nama saudari, Nama saya Nur Fuji Sartika, Yang Mulia. umur saudari, Saya berumur 28 tahun. alamat saudari, Saya beralamat di Perumahan Grand Taman Sari, Blok A7, nomor 7, Samarinda 9. agama saudari. Agama saya Islam, Yang Mulia. Apakah saudari datang ke sini beserta kuasa hukum atau sendiri? Saya hadir di persidangan hari ini didampingi oleh kuasa hukum saya, Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum penggugat? Benar, Yang Mulia, saya kuasa hukum penggugat. Bisa memperkenalkan diri Anda? Bisa. Baik, Yang Mulia, nama saya Muhammad Irfan Hidayat, SHMHI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasihat hukum dari kantor Durai. Alamat kantor Jalan Fatmawati nomor 53. Bisakah saudara memperlihatkan tanda pengenal saudara dengan beserta surat kuasa khusus? Bisa, Yang Mulia. Baik, saudara kuasa hukum, harap duduk kembali. Selamat pagi, saudara tergugat. Pagi, Yang Mulia. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Insya Allah siap mengikuti sidang hari ini. Saudara, sebelum sidang kami mulai, mohon untuk memperkenalkan diri dan membawa identitas Anda. Baik, Yang Mulia. Nama saudara, Ahmad Habibi Mubarak, umur saudara, 30 tahun. alamat saudara, Alamat saya di Perumahan Grand Taman
Agama saudara? Agama saya Islam. Saudara dalam persidangan hari ini apakah maju sendiri? Tidak, yang mulia, saya didampingi oleh penasihat. Terima kasih. Apakah saudara yang mewakili tergugat? Benar yang mulia, saya kuasa hukum tergugat. Bisa perkenalkan identitas saudara? Baik yang mulia. Nama saya Ian Saputra, SHI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasihat hukum. Alamat kantor Jalan Ragunan nomor 35. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal dan surat kuasa khusus? Baik, saudara kuasa hukum bisa kembali ke tempat. Saudara penggugat, apakah saudari tahu mengapa Anda ke sini? Saya tahu yang mulia, saya hadir pada persidangan hari ini karena untuk menggugat cerai suami saya. Siapa suami saudari? Suami saya yang ada di sana yang bernama Habibie Mubarak. Saudara tergugat, apakah benar yang dikatakan oleh penggugat? Ya, yang mulia, saya suaminya. Mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini karena dapat panggilan dari pengadilan agama. Baiklah, kalau begitu saudari penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara dan saudari beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Nur Puji Sartika sebagai penggugat dan saudara Ahmad Habibie Mubarak sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari ini, hari pertama sidang ini, kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena perceraian berarti ikatan suci yang selama ini kalian bangun, yang kalian cita-citakan akan lenyap ibarat mimpi. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita semua atau saudara dan saudari diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu maka berdamailah. Allah tidak menyukai orang yang bercerai. Maka dari kami menasihati Anda untuk berdamai. Silakan hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih Pak. Tim kedua, saudara penggugat dan tergugat, jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini, terlihat di situ bahwa saudara membina batas rumah tangga dari tanggal 10 Oktober 2002. Ini merupakan bahwa usia perkawinan yang kalian lalui sudah cukup tua. Tentunya banyak kenangan indah dan manis yang bakal kalian dan harus kalian lupakan. Perceraian tentu saja akan mengukir kenangan pahit di dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah keputusan ini sudah saudara perhitungkan? Saya sudah cukup memperhitungkan, ini sudah dari beberapa bulan yang lalu dan saya tetap dengan gugatan saya. Kita harus saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian karena dampaknya begitu besar bagi pasangan suami istri. Jadi kami harap kepada saudara penggugat dan tergugat serahkanlah diri saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan ini akan dicapai apabila dan sila saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Nah, untuk kasus ini menurut saya bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah kita selesaikan secara damai saja. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat kami ini yang kami berikan ini kepada saudara berdua dapat menciptakan perdamaian dan menggugah hati kalian untuk tidak bercerai. Bagaimana saudara penggugat? Tidak, yang mulia, karena saya tetap dengan apa yang sudah saya daftarkan di pengadilan ini dan saya tetap ingin bercerai dengan suami saya. Bagaimana dengan saudara tergugat? Kalau saya mulia, saya ingin istri saya
saya mempertimbangkannya kembali karena saya kira anak saya masih kecil, lalu anak saya juga masih membutuhkan perhatian dari ayahnya. Karena itu saya berharap istri saya dapat memikirkannya kembali. Bagaimana dengan saudari penggugat tadi penjelasannya bahwa kalian mempunyai anak, apakah ini mempertimbangkannya kembali? Tidak, saya tetap akan meneruskan gugatan saya. Kalau dibicarakan anak, kenapa baru sekarang memperhatikan anak? Jadi saya tetap meneruskan gugatan saya dan saya sudah berpikir secara matang sebelum akhirnya ke pengadilan ini. Jadi saya tetap dengan gugatan saya. Terima kasih. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, upaya damai telah kita lalui dalam persidangan ini dan telah kami upayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil, namun harapan kita semoga perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan persidangan ini dan dipandu oleh mediator. Saudari penggugat, apakah mediator kami memilih atau saudari memilih? Jadi untuk mediator kami mempunyai ada saudara Mastan SHMH, ada saudara Badruni SHMH, dan ada saudari Dewi SHMH. Saya memilih saudara Mastan. Baiklah, kalau begitu karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Mastan SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara 0779-PDT-G-2020-PA Samarinda. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, maka pembacaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Selasa 20 Oktober 2020 pukul 09.00 WITA dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara terdata cerai gugat register nomor 0779-PDT-G-2020-PA Samarinda ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mastar. Di sini saya telah ditunjuk oleh majelis hakim. Selanjutnya saya berikan waktu untuk Ibu dan Bapak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan dari Ibu. Oke Bapak, nama saya Nurfuji Sartika, saya berumur 28 tahun, saya beragama Islam. Saya bertempat tinggal di perumahan Grand Taman Sari, Blok A7 nomor 7 Samarinda Sebelah. Nama saya Ahmad Habibur Rahman. Umur saya 30 tahun, agama Islam, tempat tinggal alhamdulillah masih satu rumah sama istri saya, dan semoga seterusnya masih satu rumah. Baiklah, jika begitu dikarenakan Bapak Ibu sudah bersedia untuk mengikuti mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Perma
nomor 1 tahun 2016. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan membacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi, yaitu yang pertama, para pihak harus bicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. 4, tidak merokok. 5, tidak menggunakan handphone. 6, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan tata tertib tersebut? Setuju. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah berapa tahun Bapak Ibu menikah? Kurang lebih ini sudah menjalani rumah tangga 18 tahun ya. 18 tahun ya, Bu. Iya benar. Itu waktu yang sudah lama loh Pak. Jadi kenapa Ibu mau menggugat si Bapak? Saya ingin membuat suami saya karena mulai dari akhir Desember 2019 Pak, suami saya ini sudah banyak perubahan sikap, dari mulai ke saya, terus ke anak-anak, dan itu yang membuat saya curiga, ada muncul rasa curiga, dan akhirnya ya banyak pernyataan bukti-bukti yang diserahkan kepada saya, salah satunya ya perselingkuhan. Oh benar Pak yang dikatakan Ibu? Di sini semua itu sebenarnya tidak benar, karena kalau misalkan itu dianggap sebagai perselingkuhan tidak benar, karena dia itu adalah teman saya. Jadi dia itu teman saya waktu SMP, karena memang sejak SMP itu kami sering jalan bareng, main bareng, dan sering memang naik gunung bareng, punya hobi yang sama. Dan setelah itu di masa kerja, di saat di kantor kami kebetulan bertemu, dan akhirnya ya kami sering jalan bareng untuk mengenang dan mengingat masa-masa lalu. Kita namanya teman yang gimana Pak? Kalau misalkan ini dianggap sebagai perselingkuhan ya nggak benar juga. Nah baik, Bapak sudah menjelaskan tentang semuanya. Jadi apa Ibu mau tetap bercerai atau mencabut gugatan Ibu? Saya tetap dengan gugatan saya, Pak, karena bukan dikatakan selingkuh itu memang selingkuh gitu loh, karena memang kejadiannya yang dilakukan oleh suami saya ini bersama wanita itu memang tidak diketahui saya gitu, dan saya juga menemukan bukti-bukti tersebut itu dari orang-orang sekitar saya gitu. Jadi ya itu namanya dinamakan perselingkuhan kan, karena ya jalan bukan di depan mata kepala saya gitu, dan saya tidak mengetahui kalau misalnya mereka memang jalan-jalan. Jadi tetap ingin bercerai? Saya tetap ingin bercerai. Baik, kalau Bapak bagaimana? Ya saya harap ya istri saya mencabut gugatannya Pak, dan kita masih akan melanjutkan hubungan ini sampai ajal menjemput. Sebenarnya Pak, saya tuh sering izin juga, sering ngomong juga ke istri saya kalau misalnya saya itu mau jalan, mau pergi kemana. Saya tidak pernah secara langsung berdua-duaan Pak. Saya selalu bersama rekan teman kerja di kantor ketika jalan. Jadi saya sebenarnya tidak asik berdua-duaan Pak. Kalau ini dianggap sebagai perselingkuhan ya saya nggak terima juga gitu. Ya istri saya sudah menemani saya selama 18 tahun. Saya anggap ya dia satu-satunya cinta di dalam hati saya. Selama 18 tahun menikah, Bapak Ibu mempunyai anak berapa? Ini dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama itu anak laki-laki berusia 15 tahun. Lalu yang kedua itu seorang putri dan berumur 5 tahun. 5 tahun ya? Ya. Anak umur 5 tahun Ibu masih dalam proses perkembangan. Seandainya nanti Ibu dan Bapak jadi berpisah, apa tidak kasihan Bu sama anak-anak? Nanti ditakutkan psikologinya terganggu. Saya sejujurnya sangat kasihan Pak kepada anak-anak saya yang masih kecil dan masih membutuhkan perhatian dari ayahnya. Tapi apa boleh buat, ayahnya sendiri pun sudah tidak perhatian dengan anak-anaknya lagi gitu, dengan mereka. Jadi ya saya lebih baik untuk menahan diri saya untuk emosi itu lebih baik kami bercerai gitu, ketimbang
Dia yang pulang pergi, saya tidak tahu orangnya kemana dan tidak memperhatikan anak-anak kami lagi. Dan juga selama beberapa bulan terakhir juga suami saya ini sudah tidak memberikan nafkah apapun kepada keluarga saya, kepada saya, dan juga kepada anak-anak kami gitu loh. Dan sedangkan umur 5 tahun kan itu juga membutuhkan susu, segala macam gitu. Dan itu saya sendiri yang memenuhi gitu loh, bukan lagi suami saya. Karena memang perhatian dari suami saya itu sudah berkurang di beberapa bulan terakhir. Itu sih Pak. Dede jangan bawa-bawa nafkah, Mas itu gini-gini masih nafkahin anak-anak, gini-gini Mas juga masih nafkahin Dede. Mas itu deh kerja siang pagi malam itu demi keluarga di rumah, demi Dede, demi anak-anak. Walaupun nggak seberapa, tapi ya itulah bentuk kerja kerasnya Mas untuk menafkahi anak-anak dan Dede. Kalau misalkan Dede bilang Mas nggak memberi nafkah, berarti selama ini Dede nggak pernah nanggap Mas. Dia bilang tadi memperhatikan anak-anak. Kalau misalnya dia perhatian dengan anak-anak dan perhatian dengan saya, kenapa adanya perempuan lain di rumah tangga kami? Dan memang orang tersebut yang membuat apa ya? Ya namanya perempuan ya kan Pak, pasti ada rasa cemburu gitu loh. Dan kita seorang istri, kita punya kewajiban, kita punya pekerjaan di rumah. Dia di luar dengan wanita yang saya tidak tahu gitu loh. Yang mana-mana saja wanita yang bersama dia gitu loh. Dia oke, dia paham, tapi dia tidak melihat langsung gitu loh. Dan makanya itu banyak bukti-bukti yang disampaikan ke saya, maka akhirnya ya seuzon saya itu terjawab gitu loh. Dede jangan ngomong sembarangan ya, dia gini-gini, Mas itu masih mikirkan anak-anak Dek. Gini-gini, Mas itu masih mikirkan Dede. Mas itu cari nafkah pagi siang malam tuh bukan untuk orang lain, cuma buat Dede sama anak-anak. Mas itu capek Dek kerja di luar, tiba-tiba Dede nuduh Mas selingkuh. Mas itu cuma akan kerja sama dia. Tapi banyak orang yang selalu bilang kalau dia adalah selingkuhan Mas. Dan Mas tuh gak cuma jadi orang teman, maksudnya berdua tuh gak, sikapnya tuh gak cuma teman aja gitu loh. Sama kayak Dede gak percaya lagi sama Mas? Iya gak percaya, karena kamu sudah mulai gak terbuka dari Desember. Dan aku udah bilang dari pertama kita menikah, kalau ada apa-apa selalu terbuka. Dan kamu gak pernah lagi cerita apapun, dan kamu tidak pernah terbuka masalah perempuan itu. Gitu Pak. Sudah. Karena saya melihat mediasi pada hari ini kurang kondusif, jadi saya cukupkan mediasi kita pada hari ini. Saya memberikan kesepakatan untuk Bapak Ibu untuk menenangkan pikiran, dan kita akan mediasi lanjutan. Pak, nggak bisa, saya nggak sepakat kalau misalnya mediasi akan dilakukan lagi, karena saya rasa ini sudah cukup dan gugatan saya sudah cukup jelas gitu loh. Dan saya tidak ingin. Kamu jangan gitu deh. Dan kamu saya egois. Dan saya tidak ingin tetap berumah tangga lagi dengan coba dia. pikirkan baik-baik, anak-anak gimana di rumah. Aku sudah kalau memikirkan bisa ini. bercerai. Bu, Bapak, sudah Bu, Pak, jangan bertengkar ya. Saya tetap dengan gugatan saya dan saya ingin tetap bercerai dengan suami saya. Pak. Coba dipikirkan lagi deh. Aku sudah memikirkan ini udah lama dan kamu tidak pernah menceritakan apapun tentang perempuan itu. Anak-anak gimana? Anak-anak bisa aku yang ngurus. Gimana Pak? Pokoknya saya serahkan ke Bapak Ibu, apakah mediasi ini mau dilanjut atau cukup sampai di sini? Saya cukup sampai di sini. Baik Bu, Pak, dikarenakan saya melihat mediasi hari ini tidak kondusif, tidak ada etikat baik di sini, maka mediasi kita pada hari ini saya nyatakan tidak berhasil. Untuk Bapak jika masih ingin dengan Ibu, ajak Ibu ngomong baik-baik Pak, karena komunikasi suami istri itu penting. Baiklah, dikarenakan mediasi ini tidak berhasil, maka akan ada sidang lanjutan sesuai jadwal yang ditentukan oleh majelis hakim. Sekian Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 07-9-PDC-E-2020-PA SMD. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Oktober 2020 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama nomor register perkara 0779-PDT-G-2020-PASMD Nurfuji Sartika binti Kaspul melawan Ahmad Habib Mubarak bin Ahmad pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas dimohon untuk memanggil penggugat dan tergugat. Kepada Saudari Nurfuji Sartika sebagai penggugat beserta kuasanya dan Saudara Ahmad Habibi Mubarak sebagai tergugat beserta kuasanya, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah keadaan saya hari ini cukup sehat dan saya siap untuk melakukan persidangan hari ini. Saudari penggugat, bagaimana hasil mediasi? Terima kasih sebelumnya yang mulia. Begini yang mulia, berdasarkan saran dari Bapak, maka kami mengadakan upaya perdamaian atau mediasi. Namun, setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan yang dimediatori oleh Bapak Mas Tan, akan tetapi tetap tidak mendapat jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu, mohon kepada Bapak Hakim untuk melanjutkan sidang ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Baik Pak Hakim, mungkin jawaban dari kami juga sama dengan pihak penggugat karena memang benar antara penggugat dan tergugat telah bertemu akan tetapi tidak ada sepakat dari dua belah pihak. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh beberapa pihak saja, maka dengan ini sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin yang tidak berkepentingan, mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda nomor perkara 0779-G-2020-PASMD. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan tersebut? Sudah yang mulia. Baiklah kalau begitu, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan kita bacakan surat gugatan penggugat. Untuk hakim anggota 1, betul. Baik, terima kasih Pak Hakim. Perihal cerai gugat kepada yang terhormat Pengadilan Agama Samarinda di Jalan IRH Juanda nomor 12 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat, bersama ini saya Nurfuji Sartika binti Kaspul, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kota Samarinda, tempat tinggal di perumahan Grand Taman Sari, Samarinda Seberang, Blok A7 nomor 7 sebagai penggugat. Hendak mengajukan cerai gugat terhadap suami saya bernama Ahmad Habibi Mubarak, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai BUMN Kota Samarinda, tempat tinggal di perumahan Grand Taman Sari, Samarinda Seberang, Blok A7 nomor 7 sebagai tergugat. Adapun alasan-alasan penggugat dalam mengajukan cerai gugat dianggap telah dibaca di depan umum. Terima kasih. Saudari penggugat, apakah saudari akan merubah atau menambah isi dari gugatan tersebut? Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan tersebut? Iya, yang mulia, saya akan mengajukan jawaban dari gugatan tersebut secara tertulis di persidangan selanjutnya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian,
Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 26 Oktober 2020 pukul 09.00 WITA dengan perintah dan penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dan kepada penggugat dan tergugat untuk membawa saksi masing-masing. Sidang perkara perdata cerai gugat nomor register 0779-PDTT3-PA-2020-PA-SMD ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 0779-PDT-K-2020-PA-SMD pada hari ini, Senin, tanggal 26 Oktober 2020 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama nomor register perkara 0779-PDT-3-2020-PA-SMD Nur Fuji Sartika binti Kaskul melawan Ahmad Habib Mubarak bin Ahmad pada hari ini, Senin, tanggal 26 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus dimohon untuk memanggil penggugat dan tergugat. Kepada saudari Nur Fuji Sartika sebagai penggugat beserta kuasanya dan saudara Ahmad Habibi sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang terkait ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat atas gugatan tergugat dan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh beberapa pihak saja, untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin yang tidak berkepentingan, mohon untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudara penggugat, apakah sudah di dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah keadaan saya hari ini sangat sehat dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Oke. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, insya Allah siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, apakah saudara penggugat sudah siap mengajukan jawaban gugatan penggugat secara tertulis? Siap yang mulia, kami akan mengajukan jawaban secara tertulis melalui kuasa hukum saya. Ya, silakan.
membacakan jawaban penggugat. Baik, terima kasih kepada Ketua Majelis. Jawaban tergugat dalam perkara gugatan cerai antara Nur Puji Sartika sebagai penggugat melawan Ahmad Habibi Mubarak sebagai tergugat. Dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, kami Ian Saputra SHMH, pengacara penasihat hukum dari kantor Wira dan Partner, alamat kantor Jalan Bangunan nomor 35, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2020 bertindak untuk dan atas nama Ahmad Habibi Mubarak, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai BUMN Kota Samarinda, tempat tinggal di perumahan Grand Taman Sari Samarinda Seberang, Blok A7 nomor 7 sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan eksepsi atau keberatan dan dari jawaban atas surat gugatan yang diajukan pada tanggal 15 Maret 2020 di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara nomor A779-PDT-G-2020-PA-SMD atas gugatan gugat cerai dari suami tergugat Nur Puji Sartika binti Kaskur, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kota Samarinda, tempat tinggal di perumahan Grand Taman Sari Samarinda, Blok A7 nomor 7 sebagai penggugat. Selanjutnya, eksepsi dan jawaban tergugat kami ajukan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut yang dianggap sudah kami bacakan. Mengadili dalam eksepsi, yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat. Kedua, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Ketiga, menghukum para penggugat untuk membayar seluruh perkara dalam konvensi. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau tidaknya. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan tergugat. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, yang pertama, mengabulkan seluruh gugatan penggugat rekonvensi tergugat konvensi untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, menetapkan hak perwalian Nur Puji Sartika ada pada penggugat rekonvensi atau tergugat. Yang keempat, menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan kehidupan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan Nur Puji Sartika seluruhnya oleh tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi selaku ayahnya sebesar 15 juta rupiah setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dengan tunai yang diserahkan pada penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi. Yang kelima, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada perlawanan banding atau kasasi. 6. Menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi membayar segala biaya perkara atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda kami ucapkan terima kasih. Apakah saudara akan merubah atau menambah jawaban tersebut? Saya tidak akan merubahnya, hakim sudah cukup dengan surat itu. Saudari penggugat, apakah saudari ini mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya, yang mulia, saya akan mengajukan replik untuk tergugat. Apakah saudari sudah siap mengajukan replik pada hari ini? Saya akan berdiskusi dengan kuasa hukum saya yang mulia. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertindak untuk dan atas nama klien kami Nur Puji Sartika selaku penggugat dalam perkara nomor 0779-PDT-G-2020-PA-SMD. Dengan ini pemohon hendak mengajukan replik sebagai tanggapan jawaban termohon sebagai berikut. 1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak permohon. 2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah menghasilkan 2 orang anak yang masing-masing bernama Irwan yang lahir pada tanggal 04 April 2003,
Erlinda yang lahir tanggal 09 Mei 2006. Yang poin ketiga, bahwa pemohon tidak sepakat sama sekali jika termohon mengatakan menghargai pemohon sebagai suami. Pemohon juga tidak sepakat jika termohon sering kasar terhadap pemohon. Poin keempat, bahwa pemohon tidak sepakat dengan termohon yang mengatakan jika keributan yang terjadi antara pemohon dan termohon tidak sering dan jarang. Sebaliknya, keributan yang terjadi antara pemohon dan termohon sering sekali terjadi dikarenakan termohon yang sering melakukan tindakan kasar terhadap pemohon. Pemohon sebagai seorang istri dan termohon sebagai seorang suami sering keluar rumah tanpa alasan juga menjadi sebab keributan yang terjadi selama pernikahan. 5. Bahwa pemohon menolak pernyataan bahwa sebenarnya termohon ingin menjadi suami yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga dan perawakan permohon yang tidak bersabar dalam menghadapi setiap masalah. Poin ke-6, bahwa sebenarnya termohon tidak menunjukkan dan tidak berniat untuk menjadi suami yang terbaik dalam keluarga dan tidak menunjukkan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta termohon memang sering kasar dan keluar rumah tanpa alasan dan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Berdasarkan alasan di atas, mohon majelis hakim pemeriksa perkara memberikan putusan sebagai berikut. Primer, poin pertama, menolak jawaban permohonan talak. Yang kedua, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak pemohon. Yang ketiga, menghukum termohon membayar biaya perkara. Subsidiar, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian replik ini kami ajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari pihak tergugat? Apakah tergugat akan mengajukan duplik pada hari ini? Saya akan berdiskusi, mohon izin yang saya mau berdiskusi sejenak bersama saya. Oke, silakan. Baik, majelis hakim sudah tadi yang akan menyampaikan pasal saya. Ya, silakan kepada tergugat untuk membacakan duplik pada hari ini. Perihal duplik tergugat Samarinda 15 Oktober 2020 kepada yang terhormat majelis hakim, perkara nomor 0779-PDT-G-2020-PA Samarinda, Pengadilan Agama di Samarinda. Sebagai tergugat sehubungan dengan adanya replik dari penggugat, dengan ini tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada dasarnya tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang terang dan tegas serta dapat dibuktikan diakui kebenarannya oleh tergugat. Yang kedua, bahwa tidak benar tergugat mengada-ngada dalam memberikan keterangan kepada majelis hakim. Yang ketiga, bahwa pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan, bahkan mendahului kehendak ilahi di masa pemohon menganggap bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak diperbaiki lagi. Yang keempat, bahwa termohon tidak sepakat karena adanya tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dan termohon mengakui keluar rumah tanpa alasan. Yang kelima, bahwa termohon tidak ingin bercerai, masih ingin menjadi suami dari pemohon. Yang keenam, bahwa termohon akan tetap menjadi suami yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudahilah kiranya Pengadilan Agama Samarinda berkenan memberi putusan. Primer, yang pertama menerima duplik tergugat untuk keseluruhan. Subsidiar, memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik tergugat terhadap replik penggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban tersebut. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan tergugat telah menyampaikan replik duplik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Mohon maaf, Pak Hakim, sebelumnya kami berdua dan saya sendiri belum mempersiapkannya. Terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Maaf yang mulia, kami juga belum mempersiapkan.
Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan bukti berupa saksi, surat dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan hari Selasa 2 November 2020 jam 09.00 WITA dengan perintah kepada penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0779-PDT-G-PA-SMD ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 0779-PDT-G-2020-PA-SMD pada hari ini tanggal 2 November 2020 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama nomor register perkara 0779-G-2020-PA-SMD Nurfuji Sartika binti Kaspul melawan Ahmad Habib Mubarak bin Ahmad pada hari ini Selasa tanggal 2 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas dimohon untuk memanggil penggugat dan tergugat. Kepada saudari Nurfuji Sartika sebagai penggugat beserta kuasanya dan saudara Ahmad Habib Mubarak sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan pada hari ini akan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian dan tidak boleh sembarang orang untuk hadir dalam persidangan ini, maka sidang saya tutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Selamat pagi, saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Alhamdulillah keadaan saya sehat hari ini dan saya siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah, insya Allah saya sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Baik, saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudari penggugat, apakah saudari akan menunjukkan bukti-bukti? Baik yang mulia. Apakah saudari akan mengajukan saksi-saksi? Iya yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Iya yang mulia.
saudari penggugat, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah ada dan siap? Iya, Yang Mulia, dan sudah ada di ruang tunggu pengadilan. Saudari penggugat, silakan menghadirkan saksi. Kepada petugas pengadilan diperintahkan memanggil saksi Kasmul Anwar dari pihak penggugat. Kepada saudara Kasmul Anwar sebagai saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum persidangan kami mulai, untuk itu saya akan tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara memberikan kartu identitasnya? Bisa Yang Mulia. Nama saudara, Kasmul Anwar Yang Mulia. umur saudara, 50 tahun. alamat saudara, Teluk Berong, Jalan Aisyah, nomor 52. agama saudara, Islam. apakah ada hubungan keluarga, semenda atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Saya ayah kandung dari saudara penggugat. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya sehat. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Saya bersedia. Kepada petugas rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Ya, saya persilakan saksi untuk berdiri. Saudara saksi, silakan tirukan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya memberikan kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan dan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari dan tidak lain dari yang sebenarnya, yang sebenarnya, dan saya paham dan saya paham akibatnya akibatnya jika memberikan kesaksian jika memberikan kesaksian yang tidak benar. yang tidak benar. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia ya. Ya, silakan dulu. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2002 yang mulia. Apakah saudari penggugat dan saudara tergugat sudah dikaruniai anak? Penggugat dan tergugat dikaruniai dua anak yang mulia. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih Pak Hakim Ketua. Saya lanjutkan pertanyaannya. Di mana penggugat dengan tergugat dan membina rumah tangga? Penggugat dan tergugat sebelumnya rumah tangga di Taman Sari Samarinda, Samarinda Seberang, Kecamatan Mulaya yang mulia. Apakah saudara saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Ya yang mulia. Awalnya hubungan penggugat dan tergugat baik-baik saja yang mulia. Namun pada awal tahun 2020 mulai terjadi banyak pertengkaran. Baik. Berapa kali saudara melihat penggugat dan tergugat bertengkar? 3 kali yang mulia. 3 kali. Bagaimana saudara bisa melihat pertengkaran mulut itu? Saya pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat yang mulia. Di situ saya melihat banyak pertengkaran yang terjadi. Apakah saudara saksi tahu penyebabnya? Saya kira terjadinya pertengkaran akibat adanya ketiga yang mulia. Dari mana saudara mengetahui bahwa terdapat orang tiga dalam hubungan mereka? Saya pernah melihat saudara Habibie jalan dengan perempuan yang lain yang mulia. Apakah saudara yakin bahwa yang Anda lihat adalah suami penggugat? Saya sangat yakin yang mulia. Apakah saudara ingat kapan Anda melihat kejadian tersebut dan di mana? Saya ingat 2 kali pernah melihat saudara Habibie jalan dengan perempuan lain di awal tahun 2020 yang mulia. Yang pertama saya melihat di warung makan abnormal dan yang kedua di Taman Samarinda. Terus, apakah saudara pernah menasihati dan memastikan ke tergugat bahwa tergugat telah melakukan perselingkuhan? Pernah yang mulia, namun Habibie menolak bahwa yang saya lihat bukan dia. Baik, saya kembalikan kepada Ketua Majelis.
Saudara tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Oke, saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Terima kasih, dan saudara bisa meninggalkan ruang sidang. Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudari penggugat, apakah ada saksi lain yang akan diperiksa? Ada yang mulia, ada sudah berada di ruang pengadilan. Saudari penggugat, silakan menghadirkan saksi. Kepada petugas diperintahkan memanggil saksi Abdul Rashid dari pihak penggugat. Kepada saudara Abdul Rashid sebagai saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara saksi. Selamat pagi yang mulia. Saudara saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Ya, bisa yang mulia. Ya, silakan. Nama saudara, Abdul Rashid, umur saudara, 25 tahun. alamat saudara, Perumahan Grand Taman Sari Samarinda, Blok A8 nomor 8. agama saudara, Islam yang mulia. apakah ada hubungan keluarga, semenda atau pekerjaan dengan tergugat dan tergugat? Ya, saya keluarga serta tetangganya yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Ya, bersedia. Kepada petugas rohaniawan diperintahkan untuk menyumpah saksi. Saudara saksi, silakan untuk berdiri. Saudara saksi, silakan tirukan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya memberikan kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian jika memberikan kesaksian yang tidak benar. yang tidak benar. Ya, silakan. Silakan hakim anggota 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih yang mulia Ketua Hakim. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal. Bagaimana bisa saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya keluarganya dari tergugat dan saya tinggal berdekatan dari rumahnya. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Mereka menikah pada tanggal 10 Oktober tahun 2002 yang mulia. Apakah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Ya, mereka sudah dikaruniai anak yang mulia. Apakah saudara saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Pada awalnya rumah tangga mereka itu baik-baik saja yang mulia. Akan tetapi pada awal tahun 2020 sering terjadi pertengkaran yang mulia. Apakah saudara saksi tahu penyebabnya? Penyebabnya itu dikarenakan ada orang ketiga di dalam rumah tangga mereka yang mulia. Apakah saudara saksi sudah menasihati penggugat dan tergugat? Ya, saya sudah pernah menasihatinya, akan tetapi tidak berhasil yang mulia. Apakah saudara juga pernah melihat secara langsung penipuan dilakukan oleh tergugat? Saya pernah melihatnya itu pada saat saya sedang berjalan bersama keluarga saya. Saya melihat seseorang wanita yang tidak saya kenali keluar dari mobil Habibie dan habis itu mereka bergandengan tangan yang mulia. Baik, saya kembali kepada ketua majelis. Saudara saksi, apakah kesaksian yang saudara sampaikan tersebut sudah cukup? Cukup yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara ada pertanyaan untuk saksi yang kedua? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, untuk sementara ini keterangan saudara dianggap cukup.
apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia, Yang Mulia. Terima kasih dan saudara bisa meninggalkan ruang sidang. Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudara penggugat, apakah masih ada saksi yang akan diperiksa? Ada yang melihat satu orang lagi dan menurut saya ini sangat penting. Saudara penggugat silakan menghadirkan saksi. Kepada petugas diperintahkan memanggil saksi Gangga Puspitasari dari pihak penggugat. Kepada saudari Gangga Puspitasari sebagai saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari saksi. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudari saksi, sebelum persidangan kami mulai, maka dari itu terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Nama saudari, umur saudari, alamat saudari, agama saudari, apakah ada hubungan keluarga, semenda atau pekerjaan dengan tergugat dan penggugat? Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudari? Kepada petugas rohaniawan diperintahkan untuk menyumpah saksi. Saudari saksi silakan berdiri. Saudari saksi silakan biarkan saya. Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan dulu. Silakan hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Pak Hakim kedua. Saudara saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Atas kejadian apa saudari diminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini? Saya diminta menjadi saksi dari penggugat karena mereka yang berbicara. Apakah saudari kenal dengan tergugat? Saya kenal Habibie karena dia teman kerja saya. Apa hubungan saudari dengan tergugat? Saya kenal hubungan dekat dengan Habibie yang mulia. Sejak kapan saudari punya hubungan dekat dengan tergugat? Sejak 5 bulan yang lalu dan saya dijanjikan untuk menikah. Apakah saudari tahu bahwa tergugat sudah menikah? Awalnya saya tidak tahu yang mulia. Dari mana saudari mengetahui bahwa tergugat sudah mempunyai istri? Saya mengetahuinya pas saya makan siang bersama Habibie dan ada seorang perempuan datang mengakui dia seorang istri. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis. Saudari saksi, apakah kesaksian yang saudari sampaikan tersebut sudah cukup? Saudara tergugat, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi atau Anda keberatan? Siap Yang Mulia, saya tidak keberatan dan saya menerima dan sepenuh hati sebagai menjadi pembelajaran bagi saya. Saudari penggugat, apakah saudari dapat menerima keterangan saksi atau Anda keberatan? Baik, saudari saksi, terima kasih atas kesaksian saudari. Saudari boleh meninggalkan ruangan sidang. Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, karena penggugat dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau konklusi. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap menyampaikan kesimpulan saudari atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung?
sidang diskors untuk musyawarah majelis dan kepada penggugat dan tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang skors untuk musyawarah majelis Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 0779/PDTD3/2020/PA SMD pada hari ini Selasa tanggal 2 November 2020 dinyatakan dicabut. Kepada petugas khusus supaya memanggil penggugat dan tergugat. Kepada Saudari Nur Puji Sartika sebagai penggugat beserta kuasanya dan Saudara Ahmad Habibi Mubarak sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara tergugat dan saudari penggugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini kami putuskan, saya akan memberikan kesempatan terakhir kalinya kepada saudara dan saudari untuk kembali sebagai suami istri dalam satu keluarga. Bagaimana tanggapan penggugat? Tidak mungkin saya tetap dengan pendirian saya dan saya tetap akan menggugat suami saya. Baiklah, saudari penggugat dan tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi di dalam persidangan ini dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu agar saudara-saudari memilih salah satu, bahwa putusan ini sudah kami ambil keputusan dalam musyawarah majelis hakim. Akan tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya dan kami bacakan sekarang kesimpulannya. Ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat? Bagaimana saudari penggugat? Kalau menurut saya yang mulia, setelah penyusunan redaksi putusan ini selesai, baru dibacakan putusannya. Bagaimana dengan saudara tergugat? Bismillah, saya ikut saja dengan penggugat yang mulia. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada kami majelis hakim menyusun putusan ini, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda persidangan pembacaan putusan pada hari Senin 9 November 2020 jam 09.00 WITA dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0779/PDT3/2020/PA SMD ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 0779/PDT3/2020/PA SMD. Pada hari ini tanggal 9 November 2020 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama,
nomor register perkara 0779-G-2020-PA SMD Nur Fuji Sartika binti Kaspul melawan Ahmad Habibi Mubarak bin Ahmad pada hari ini Senin 9 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus dimohon untuk memanggil penggugat dan tergugat. Kepada saudari Nur Fuji Sartika sebagai penggugat beserta kuasanya dan saudara Ahmad Habibi Mubarak sebagai tergugat beserta kuasanya, dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah, kondisi saya saat ini sehat dan saya siap untuk melakukan persidangan pada hari ini. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat, insya Allah siap mengikuti persidangan ini. Baik, saudari penggugat dan saudara tergugat, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 0779-PDD-G-2020-PA SMD. Sebelumnya apa yang telah kami bacakan dianggap telah dibacakan semua. Putusan nomor 0779-PDD-G-2020-PA SMD. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara Nur Fuji Sartika sebagai penggugat umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kota Samarinda, disebut sebagai penggugat melawan tergugat Ahmad Habib Mubarak umur 30 tahun, agama Islam, pegawai BUMN Kota Samarinda, disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan kedua belah pihak perkara, para saksi dan memeriksa bukti-bukti lainnya. Menimbang bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada penggugat. Mengingat segala ketentuan hukum syarat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat, memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu. 4. Mengembangkan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini hingga dihitung sebesar Rp191.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Jumat tanggal 16 Oktober 2020 oleh Mustafa SAGMH sebagai Ketua Majelis, Indra Kurniawan SHMH, dan Siti Nur Laila SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Indra Gunawan SHI sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Ketua Majelis Mustafa SAGMH, hakim anggota Indra Gunawan SHMH, hakim anggota 2 Siti Nur Laila SHMH, panitia pengganti Indra Gunawan SHI.
Saudari penggugat, apakah saudari menerima putusan tersebut? Saya menerima yang mulia. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0779/PDD-2020/PA SMD pada hari ini, Senin 9 November 2020, dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.